Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan salam kepada ibu guru di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berdoa tadi ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bermanfaat. Amin. Masih semangat semuanya? Kelas 9 Darul Uzma? Siap. Kelas 9 Darul Uzma? Siap. Kelas 9 Darul Uzma, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Kelas 9 Darul Uzma? Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba perhatikan dulu video singkat tentang mesin sampah. Kalian pernah membayangkan nggak sih ada sebuah sampah yang bisa memilah tanpa bantuan manusia? Karena ya sangat canggih ya alatnya. Iya. Kita lihat bagaimana sih mesin tersebut bisa memilah sampah organik maupun anorganik. Perhatikan baik-baik, nanti setelah ini kita diskusikan bersama. Sebuah perusahaan bernama KPU yang berkantor pusat di Bulgaria menciptakan sebuah tempat sampah pintar bertenaga artificial intelligence untuk membantu mengoptimalkan pengelolaan limbah. Tempat sampah pintar ini memanfaatkan fisik komputer dan komputasi tertib untuk memilah sampah secara otomatis dari real time. Di tempat sampah ini menangkap gambar sampah dengan kamera resolusi tinggi sebelum dibuang, lalu menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi dan kategorikan sampah, seperti memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dari sampah umum dan memiliki antar kepala yang sentuh untuk memberikan umpan balik langsung kepada pengguna tentang klasifikasi sampah yang baru saja mereka buang. Tempat sampah pintar ini dapat membantu mengurangi sampah dan meningkatkan tingkat daur ulang limbah. Nah, menurut kalian setelah melihat video tadi, bagaimana tanggapannya? Sangat canggih. Canggih. Terus anak coba kita bayangkan ketika ada mesin yang bisa memerintahkan, misalkan ada tulisan sampah plastik buang di sini. Menurut kalian gimana tuh? Canggih nggak sih kayak gitu? Canggih. Banget ya. Nah, kita hari ini akan mencari tahu bagaimana sih sistem tersebut bisa bekerja seperti itu. Kalian masih ingat nggak hari kemarin kita belajar tentang lingkungan? Masih. Nah, langkah awal buat melestarikan lingkungan itu kita harus memilah sampah. Mana sampah organik, mana anorganik. Kita semua pasti tahu ya, masalah sampah itu bukan hal kecil ya. Masih banyak orang yang suka buang sampah sembarangan. Nah, sistem ini itu untuk mempermudah biar sampah organik dan anorganik itu terpisah tanpa bantuan manusia. Yang disebut mesin di balik semua itu apa sih? Mesin cerdas ini? AI. Kita udah tahu kan AI itu? AI singkatan dari apa? Artificial Intelligence. Dengan teknologi seperti ini, kita bisa bantu menyelamatkan lingkungan, bukan cuma lewat tangan kita, tapi bisa langsung menggunakan mesin tersebut. Nah, hari ini kita tidak hanya belajar teori, tapi kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara membuat mesin sampah seperti ini.
Kalian mau? Nanti di akhir pelajaran kan kalian udah selesai. Nanti katanya, wah aku udah pernah bikin nih mesin sampah seperti ini. Sebelum kita mulai ke prakteknya, kalian masih ingat sampah organik dan anorganik? Organik itu apa? Sampah Sampah yang bisa diurai. Misalnya daun, kertas, kulit buah, Sisa makanan. ya sisa makanan. Kalau anorganik, sampah apa ya? Yang berurainya membutuhkan waktu yang lama. Ya, contohnya plastik, kaleng, kaca, terus logam. Dan Nah, hari ini kita akan ajarkan AI untuk bisa mendeteksi sampah tersebut. Sekarang kita akan pakai sebuah alat web yang namanya tersebut mesin. Kalian tahu tersebut mesin? Belum ya? Kita akan latih mesin tersebut mana yang sampah organik dan mana sampah anorganik. Nanti saya akan tunjukkan cara penggunaan disable mesin. Nah, yang pertama kita buka webnya dulu. Kita cari di sini disable mesin. Ya sudah. Nah, pilih yang ini. Image. Terus kalau mau scan langsung, ini yang web. Kalau mau buka dari gambar, pilih yang ini. Tapi pilih dulu misalkan organik. Nah, ini sampah organik, contohnya daun kering ini. Kita klik hold to record sambil putar. Terus contoh selanjutnya ada misalkan daun kering bentuk lainnya. Klik lagi. Selanjutnya ada contohnya kertas, misalkan. Klik lagi hold to record. Sambil putar-putar. Yang kedua diganti lagi anorganik. Terus webster. Contohnya sini ada aquabras. Klik lagi. Selanjutnya ada kaleng ini sarden. Klik lagi putar. Yang terakhir di sana ada sampah plastik nih, Miska. Nah, udah selesai ambil sampelnya, kita klik create model. Nah, ini kan udah samping udah jadi. Kita tinggal scan aja. Sampah kertas. Nah, pendeteksinya apa tuh? Sesuai nggak? Sesuai. Tadi pengambilan gambarnya jelas ya? Selanjutnya ada daun kering. Nah, deteksinya apa? Organik. Berapa persen tuh? 100%. Berarti sangat akurat ya? Iya. Selanjutnya ada ini coba. Apa tuh deteksinya? Organik. Berapa persen? 100%. Deteksi berarti ya? Iya. Nah, ini kedeteksi nggak? Nah, ini berarti tadi terdeteksi semua tidak? Kalian bisa mencoba seperti ini? Bisa. Sekarang kita sambil coba ya? Iya. Kan ini ada dua kelompok. Nah, nanti tugasnya bikin seperti tadi. Lalu ini ada bekerja sesuai LKS. Nanti diisi di kolomnya. Nah, sekarang silakan kalian buka Chromebook-nya. Seperti itu tadi. Buka solusinya, coba membuat deteksi sampai menggunakan AI. Nanti jangan lupa setelah prosesnya itu dicatat di LKS tadi. Yang pertama itu nama benda atau gambar. Kalian tulis apa yang diamati tadi. Tulis organik apa anorganik. Terus tulis ciri-cirinya. Bisa dikalian?
Ji, gambarkan dulu ya. Berarti bunyi dan berarti. Silakan yang sudah boleh presentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik yaitu AI deteksi sampah cerdas memilah sampah organik dan anorganik menggunakan detektor mesin. Di sini kami mendeteksi daun kering termasuk ke organik karena mudah terurai. Yang kedua, di sini ada sawi termasuk organik, mudah layu dan busuk dan dari tumbuhan. Terus yang ketiga, kertas organik, mudah untuk diurai dan hewan. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Silakan kita kelompok dulu. Kelompok wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow keren, wow keren. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya program dari kelompok 3 menyampaikan hasil pengamatan jenis sampah dari pengamatan kami dan pengamatan AI. Pertama dari pengamatan kami ada daun kering dan kulit pisang. Jadi daun kering dan kulit pisang itu adalah sampah organik. Ada daun kering dan kulit pisang. Daun kering merupakan jenis sampah organik. Alasannya karena daun tidak terurai. Yang kedua ada kulit pisang merupakan jenis sampah organik karena mudah membusuk dan terurai. Yang kedua ada pengamatan hasil AI. Karena yang kedua ada kertas dan plastik. Kertas merupakan jenis sampah organik dan plastik anorganik. AI karena gambar kelas dan bisa ulang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti aku wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow keren, wow keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan Aku wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow keren, wow. Oke semuanya, udah pada bagus ya, kita semua udah bisa mendeteksi sampah menggunakan apa tadi? AI. Namanya? Setelah mempelajari tadi, ada yang mau menyimpulkan? Menurut saya, AI ini sangat membantu dalam pemilihan sampah dan itu sangat mempermudah untuk kita semua. Setelah belajar ini, saya menjadi lebih tahu tentang pengelompokan sampah organik dan anorganik ini. Dan juga saya merasa sangat senang setelah belajar ini saya dapat belajar banyak tentang hal ini. Kira-kira tantangan apa sih yang kalian hadapi pada saat melatih AI? Ini Bu, sulit untuk
mencari dan menangkap gambar organik dan anorganik yang jelas dan berbeda latar. AI itu selalu benar nggak sih atau salah atau gimana? Tidak selalu, karena AI hanya bisa menebak dari data yang kita berikan. Kira-kira manfaat teknologi yang kita gunakan tadi apa? Membantu kerja manusia agar lebih cepat dan akurat dalam menjaga lingkungan. Oke.